Emang bener, hidup seimbang itu isinya cuma mager sama rebahan. Hidup seimbang itu tetap seneng-seneng, cek. Tapi ajak orang lain senang juga, cek. Main sama teman-teman, nggak lupa beli keperluan orang tua, cek, cek. Traveling tetap jalan, tapi nggak kehilangan arah, cek. Pakai BSI Mobile dan seimbangkan hidupmu. Buka rekeningnya bisa online. Bank Syariah Indonesia. Salam sejahtera, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin. Pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini, saya Azahra Maksumah selaku moderator pelatihan kita dengan tema Industri Halal di Era 5.0, yang dimana pelatihan ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah. Nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Nah, luar biasa bukan fasilitas yang ditawarkan oleh BSI Mobile? Mau mudah investasi emas, atau mau berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, top up wallet, atau transaksi e-commerce, tenang, semuanya bisa. Dan yang paling penting, bebas riba dan sesuai syariat Islam, sehingga insya Allah berkah. Teman-teman yang belum punya rekening Bank Syariah Indonesia, bisa aja nih langsung download aplikasi BSI Mobile, karena buka rekeningnya bisa online lewat aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu nih datang ke banknya langsung. So, nggak perlu mikir-mikir lama, langsung aja download aplikasinya di Play Store, bisa ketik BSI Mobile, atau menuju link yang kami sediakan di kolom chat Zoom. Bank Syariah Indonesia, bersatu untuk Indonesia. Nah, baik. Izinkan saya menyapa pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu yang terhormat Ibu Niputu Desintia, serta para peserta webinar yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Berbicara mengenai industri halal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, kemudian pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya maupun cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Seiring perkembangannya, industri halal bukan hanya mencakup pada makanan dan minuman, tetapi merambah hingga gaya hidup seperti sektor pariwisata, kosmetik, pendidikan, keuangan, mode busana, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan, dan masih banyak lagi mengenai industri halal yang bisa kita pelajari. Nah, pada pagi menjelang siang hari ini, semuanya akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Tak kenal maka tak sayang nih. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat narasumber kita di pagi hari ini. Beliau merupakan seorang profesional muda yang memiliki minat di bidang industri halal, ekonomi Islam, keuangan Islam, tata kelola, manajemen risiko, serta akuntansi dan audit dengan lebih dari 8 tahun pengalaman di industri halal ini. Dan beliau memegang 2 gelar master, yaitu Master Finance dari Durham University, United Kingdom, dan Master Islamic Finance Practice dari INSAFE Malaysia. Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa kegiatan pendidikan dan bidang akuntansi dan keuangan. Wah, sangat luar biasa nih jejak hidup beliau. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu,
langsung kita panggil saja narasumber kita, yaitu Ibu Niputu Desintia. Selamat pagi, Ibu Dita. Apakah sudah hadir bersama kita? Ibu Niputu Dita. Baik, sepertinya narasumber kita sudah hadir bersama kita di Zoom pagi ini. Sebelumnya saya intermezzo sedikit. Beliau memegang 2 gelar master, yaitu MSc Finance dari Durham University United Kingdom dan Master Islamic Finance Practice dari INSAFE Malaysia. Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa kegiatan pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan. Wah, sangat luar biasa nih jejak hidup beliau. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, langsung kita panggil saja narasumber kita, yaitu Ibu Niputu Desintia. Selamat pagi, Ibu Niputu. Apakah sudah hadir bersama kami? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas sekali, Ibu. Alhamdulillah. Mohon maaf agak terlambat karena tadi mati listrik dan semua jaringan juga hilang tadi Telkomsel dan XL. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Kami maklumi. Alhamdulillah sekarang sudah hadir bersama kami. Ini Jadi saya, untuk ini saya izin untuk tidak menyalakan kamera dulu ya sampai sinyal stabil, khawatir nanti suaranya hilang. oh iya, baik, Bu. Mungkin untuk share screen PPT bisa kami saja ya, Bu? Atau dari Ya, Ibu? boleh. Boleh dibantu? Oh iya, bisa, Bu. Insya Allah. Ya, terima kasih. Baik, kita akan langsung lanjut ke materi, Bu. Iya, boleh langsung aja. Ya. Sepertinya nih para audien udah nggak sabar nih untuk mengikuti pelatihan pagi ini ya, Bu ya. Sebelumnya saya ingatkan bahwa sesi pemaparan materi akan berlangsung sekitar 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab antara peserta dan Ibu Dita. Atau apabila teman-teman ada pertanyaan di tengah materi, bisa melayangkan pertanyaan tersebut di kolom chat Zoom yang tersedia. Baik, tanpa membuang waktu kepada narasumber kita, yaitu Ibu Niputu, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aza atas bukannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini dan bersedia menunggu. Saya mohon maaf karena keterlambatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di sini. Insya Allah saya akan sharing mengenai materi industri halal seperti yang disampaikan oleh panitia dalam tor acara. Jadi nanti walaupun nanti kesempatan yang diberikan untuk presentasi adalah 1 jam, mungkin akan saya coba persingkat ya, supaya waktu untuk tanya jawabnya lebih banyak sehingga lebih interaktif ke depannya. Nah, mungkin bisa langsung bantu share screen-nya Oh iya, baik Ibu. untuk Sebentar. materinya. Ya. Tunggu sebentar ya Ibu untuk pengalihan host ke host. Ya, siap, nggak apa-apa ditunggu. Sambil menunggu share screen mungkin saya mau memberikan pengantar sedikit ya tentang industri halal.
Jadi mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak mendengar tentang industri halal, terutama dari Global Islamic Economic Indicator ya, yang banyak dipakai sekarang sebagai salah satu acuan dalam mengukur industri halal dunia. Di dalam situ ada beberapa sektor unggulan yang kita tahu. Di antaranya adalah sektor makanan dan minuman halal, kemudian ada juga sektor pariwisata ramah muslim, ada juga sektor farmasi, dan sektor-sektor lainnya yang juga diukur dalam Global Islamic Indicator. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sektor-sektor utama dalam industri halal ini merujuk kepada Global Islamic Economic Indicator tersebut. Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024, yang itu masih menjadi rujukan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, nanti akan saya paparkan bagaimana perkembangan terkini dari arah peta pengembangan industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya bagaimana industri halal di Indonesia mencoba beradaptasi dengan digitalisasi yang ada saat ini. Jadi memang digitalisasi ini sudah berkembang atau sudah terintegrasi di berbagai sektor di Indonesia, tidak terkecuali di dalam industri halal itu sendiri. Kenapa? Karena memang jika ingin bersaing dalam kancah nasional maupun global, faktor teknologi, yaitu khususnya dalam digitalisasi, dalam segala macam prosesnya, termasuk dalam halal value chain atau rantai nilai halal, itu sangat diperlukan agar bisa bersaing secara terus-menerus. Karena Indonesia sendiri menargetkan dirinya untuk bisa menjadi pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Nah, jadi memang dari seluruh sektor yang ada diharapkan bisa mengintegrasikan teknologi supaya membuat pertumbuhan dan pengembangan industri halal Indonesia ini bisa berkembang pesat yang tidak kalah dengan negara-negara lainnya di dunia. Mungkin itu sebagai gambaran garis besar apa yang akan dipaparkan di dalam sesi kali ini. Nanti kita akan bahas detail beberapa sektor, termasuk di dalamnya proses sertifikasi halal di Indonesia, sampai penggunaan aspek teknologi tadi di dalam real sektor yang ada di industri halal di Indonesia. Oke, apakah panitia sudah bisa share screen-nya? Belum Ibu, sebentar, ada kendala sinyal juga mereka. Oke, siap. Sebentar, Ya, maaf, Ibu. memang kalau online gini ya, di satu sisi kita bisa dimanapun gampang ketemu, tapi memang kendala sinyal ini terkadang agak sedikit mengganggu teknis. Saya lihat sudah ada pertanyaan juga di chat room. Iya, sudah ada Ibu. Apa mau kita dahulukan? Boleh kita dahulukan sebelum ke industri halal, karena ini pertanyaannya general ya. Iya, baik. Kita akan melangsungkan sesi tanya jawab dulu sebelum pemaparan materi. Pertanyaan dari Kakak Iyas yang termasuk dari peserta Lomba Hackathon. Assalamualaikum, saya Iyas, peserta Lomba Syariah Ekonomi Hackathon. Selamat pagi Bu Niputu. Pertanyaan saya adalah, pengalaman apa yang Ibu rasakan ketika belajar di luar negeri terkait kemajuan ekonomi syariah di Eropa? Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Ya. Oke, ini pertanyaan menarik terkait perkembangan ekonomi syariah di Eropa. Ya. Jadi memang untuk perkembangan ekonomi syariah ini saat ini yang menyasar potensi ekonomi syariah di dunia itu bukan hanya negara-negara Muslim. Sebelum kita masuk ke negara-negara Eropa, saya coba kasih contoh, misalnya di sektor makanan dan minuman halal. Jadi saat ini justru yang masuk peringkat itu ada juga negara-negara non-Muslim. Contohnya adalah Brazil. Brazil itu adalah pengekspor unggas halal terbesar di dunia. Jadi bayangkan kita kalau naik haji atau umroh di Saudi itu kebanyakan ayam halalnya atau unggas halal itu dari Brazil. Sedangkan kita tahu Brazil itu bukan negara mayoritas Muslim ya. Di satu sisi juga saya lihat contoh lainnya misalnya untuk
pengekspor daging. Pengekspor daging ini yang paling besar itu ada dari negara Australia. Nah, ini juga merupakan negara mayoritas Muslim. Jadi mereka itu melihat sebagai ekonomi syariah ini sebagai potensi bisnis yang sangat tinggi dan sangat besar potensinya. Sehingga mereka ikut mentap pasar ini dan berusaha memenuhi standar-standar yang sesuai dengan kaidah ekonomi syariah. Itu contohnya untuk real sektor. Untuk sektor-sektor keuangan syariah juga negara-negara lain yang di luar negara mayoritas Muslim, termasuk di dalamnya negara Eropa, di sana juga sudah tertarik dengan produk-produk keuangan syariah. Misalnya saja sukuk. Sukuk ini sudah digunakan oleh berbagai negara di Eropa juga. Nah, yang memang sangat menarik itu sebenarnya di negara-negara Eropa ini, mereka ini kan sangat concern dengan pendidikan ya, atau riset-riset. Jadi untuk ekonomi syariah pun mereka juga mendukung untuk riset-riset dengan penyediaan data yang mumpuni dan juga penyediaan fundingnya dan juga penyediaan resource-resource seperti laboratoriumnya. Jadi mereka ini ketika men-tap suatu market atau menargetkan suatu bisnis untuk menjadi pangsa pasarnya, mereka itu akan all out di sana. Mereka tidak segan-segan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh lagi, contohnya di industri halal itu, di Korea Selatan, kalau teman-teman tahu, selain mereka terkenal dengan K-pop-nya, ternyata mereka juga sudah merambah ke industri halal. Khususnya untuk produk-produk kosmetik halal. Jadi kalau teman-teman ke sana, ke Korea Selatan, ada ada shopping center ya. Mereka di sana bahkan bikin display untuk produk-produk kosmetik yang bersertifikasi halal. Jadi mereka itu melihat adalah marketnya sangat besar. Ditambah lagi mereka dengan melihat, mereka ini juga melihat bahwa untuk mengembangkan industri halal atau ekonomi syariah strukturnya. Jadi mereka ini juga membantu dengan mengembangkan laboratorium untuk pengetesan produk-produknya sehingga dapat dipastikan produk-produknya itu halal. Dan itu disediakan oleh pemerintah sehingga pangsa pasar di sana dan dan juga para produsen di sana sangat terbantu dengan dukungan pemerintah tadi. Nah, di Eropa sendiri juga contohnya di Inggris, mereka sangat tertarik dengan ekonomi syariah. Kalau di Inggris ini juga selain menggunakan produk-produk keuangan syariah, mereka juga concern di bidang pendidikannya. Beberapa universitas di Inggris sudah membuka program untuk ekonomi syariah atau keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa prodi ini adalah jurus pasar yang jelas. Jadi memang kalau mereka itu melihatnya berdasarkan value dan prospektif bisnis yang ada dan mereka menjalankan hal tersebut sesuai dengan standar-standar yang Sepertinya terputus Ibu suaranya. Halo? Iya, Halo, sekarang kembali? terdengar. Iya, terdengar. Saya coba ini. Halo? Ini Jelas, lebih jelas Ibu. nggak ya? Iya, lebih jelas. Oke. Oke, mungkin itu saja tadi terkait dengan pengembangan industri halal maupun ekonomi syariah di Eropa maupun di negara-negara lain yang non-Muslim. Iya, baik. Masya Allah, berarti kita harus nggak boleh lebih kalah ya Bu dari negara-negara Eropa sana yang industri halalnya udah banyak banget di segala macam sektor. Betul. Justru yang menarik juga ada potensi di Indonesia yang justru bukan hanya Muslim yang tertarik dengan produk-produk keuangan syariah.
Oh, non-muslim juga Jadi tertarik. iya, jadi di lapangan contohnya pihak-pihak yang memang melihat value seperti misalnya yang lembaga-lembaga berbasis agama, mereka lebih memilih menggunakan bank syariah. Hmm. Ketika ditanya kenapa mereka lebih memilih bank syariah, karena mereka berkata mereka sudah terbantu dengan screening yang sudah digunakan bank syariah. Jadi di bank syariah itu dalam menyalurkan pembiayaannya, bank syariah itu kan melakukan screening dulu ya. Dia tidak akan menyalurkan kepada pembiayaan-pembiayaan yang merusak, yang tidak alkohol, senjata tajam, prostitusi dan sebagainya. Itu kan larangan-larangan dalam syariah. Nah, agama lain yang memiliki value yang sama menganggap dengan mereka menggunakan bank syariah, mereka bisa menjalankan value-nya di bidang keuangan. Iya. Nah, Baik. jadi itu salah satu alasan juga kenapa sebenarnya value dari syariah ini yang perlu kita sebarkan juga ke masyarakat, bukan hanya sentimen beragama, tetapi value-value kebaikan yang ada yang justru bisa diintegrasikan dengan hal-hal lain seperti misalnya sustainability dan juga kemaslahatan atau kebaikan umat dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita sosialisasikan sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa menikmati ekonomi syariah. Iya, baik. Berarti peluangnya lebih besar ya, Bu. Muslim dan non-muslim juga bisa pakai produk-produk syariah. Baik, Bu. Sepertinya saya sudah menjadi host yang bisa melakukan share screen. Alhamdulillah. Saya terlihat. Bisa di full screen, Mbak Azza? Di full screen. Ini lewat PDF, jadi tampilannya seperti ini, Bu. Oke, baik, di saya sudah terlihat. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mbak. Iya, Oke, jelas. siap. Waktu saya kami persilahkan. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Terdengar jelas, Ibu? Ya, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabaran teman-teman untuk menunggu sampai sinyal stabil. Saya izin lanjut menjelaskan mengenai materi yang sudah saya siapkan mengenai industri halal di era 5.0. Ini sesuai dengan TOR yang diminta panitia. Nah, gambaran garis besarnya memang industri halal ini bergerak ke arah mana sih? Dia bergerak dari arah mainstream menjadi well-organized mainstream. Apa yang dimaksud dengan mainstream dan well-organized mainstream ini? Nah, yang dimaksud ini adalah sebenarnya industri halal ini sudah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tetapi memang dalam penerapannya belum menyeluruh, yang masih banyak pengembangan-pengembangan dan perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan sehingga industri halal Indonesia bisa lebih kompetitif baik dalam tingkat lokal maupun tingkat global. Nah, bisa next dulu.
Oke, ini sekilas mengenai KNEKS. Mungkin teman-teman sudah familiar juga dengan KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini merupakan transformasi dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah ini sebelumnya hanya berfokus pada bidang keuangan syariah, tetapi belum menyasar ekonomi syariah atau industri halal. Nah, karena memang pemerintah sangat serius untuk menggarap ekonomi syariah di Indonesia, makanya pemerintah mentransformasikan KNKS menjadi KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan fokus pengembangan di 4 bidang utama, yaitu industri produk halal, Islamic Finance, Islamic Social Finance. Islamic Social Finance ini di dalamnya termasuk zakat, infak, wakaf, sedekah, dan juga di dalamnya setelahnya juga ada sektor Islamic Entrepreneurship atau fokus kepada pengembangan usaha-usaha syariah. Anggota KNEK sendiri terdiri dari beberapa kementerian lembaga yang totalnya 16 yang ada di sini, di mana sekretariatnya adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KNEKS ini berkomitmen untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk menjadikan Indonesia pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Nah, untuk menuju ke sana yang harus dilakukan adalah KNKS berusaha menjadikan industri halal di Indonesia yang tadinya mainstream menjadi well-organized mainstream. Apa yang dimaksud dengan well-organized mainstream? Kita ke next slide. Oke, nah sebelum kita masuk ke well-organized mainstream-nya seperti apa, sekarang kita lihat dulu ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara generalnya. Nah, ini adalah gambaran ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara general, di mana masing-masing sektor tadi, 4 sektor utama tadi saling terhubung satu sama lain. Kalau teman-teman lihat di kanan atas, di situ ada infrastruktur, di kanan atas itu ada industri halal, di mana termasuk di dalamnya itu infrastruktur industri halalnya. Di dalam industri halal sendiri, yang harus dilakukan pengembangan tidak hanya satu bagian, tetapi harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Atau kalau di dalam industri halal dikenal dengan istilah from farm to fork. Jadi dari farmnya, dari hulunya sampai fork. Fork itu buat kita makan. Jadi dari hulunya, dari sumber asalnya sampai kita makannya itu harus dipastikan keseluruhannya adalah halal. Nah, keseluruhan aspek itu sebenarnya bisa diintegrasikan dengan yang namanya digitalisasi dalam prosesnya. Nah, kemudian industri halal ini tidak bisa berdiri sendirian. Industri halal ini terkoneksi dengan industri-industri lain di ekonomi syariah. Termasuk di dalamnya adalah commercial finance atau keuangan syariah yang komersial dan juga social finance atau Islamic social finance. Nah, keseluruhannya itu dia bisa melihat keseluruhannya dengan baik sehingga nantinya diharapkan konektivitasnya ini bisa terus berlangsung dengan baik satu sama lain. Nah, targetnya kemana? Ternyata dari keseluruhan konektivitas ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ini, targetnya adalah untuk menyasar pangsa pasar dalam negeri, karena pangsa pasar dalam negeri kita itu sangat besar. Harapannya dengan terkoneksinya ekosistem tersebut, pangsa pasar dalam negerinya bisa terpenuhi dengan baik. Tetapi memang ekspansinya yang lebih besar, kita ingin menyasar pasar global. Kenapa? Karena memang target Indonesia ingin menjadi pusat produsen halal dunia, yang tentunya harus didukung dengan berbagai pihak, baik itu dari komunitas, pemerintah, dan juga dukungan dari infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya bagaimana dukungan dari produk hukumnya, undang-undangnya, regulasinya, kemudian sumber daya manusianya, dan yang lain-lainnya. Next. Nah, tadi kita melihat ekosistem secara keseluruhan. Ekosistem secara keseluruhan ini kita lihat dari berbagai sektor di ekonomi syariah. Tetapi jika kita kerucutkan di dalam industri halal, KNKS menyasar pengembangan industri halal di 3 fokus pengembangan utama. Yang pertama itu adalah pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal.
Hal ini bisa dilihat fokus pengembangan pemerintah di sini adalah dengan dibangunnya kawasan industri halal di Indonesia di berbagai wilayah. Saat ini sudah ada 3 kawasan industri di Indonesia yang sudah memiliki ketetapan halal. Nanti kita akan bicarakan detailnya seperti apa konsep dan juga apa yang sudah diterapkan di kawasan industri halal saat ini. Kemudian yang kedua, pemerintah juga berfokus untuk mengembangkan standar halal atau Asuran Systems untuk memastikan integritas produk halal di seluruh produksi industri produk halal di Indonesia. Kemudian dari pengembangan industri halal tadi diharapkan terdapat juga peningkatan kontribusi industri halal terhadap ekonomi Indonesia. Nah, dari sana pemerintah menurunkan beberapa program kerja utama yang ditargetkan sampai dengan tahun 2024. Tadi yang pertama ada pembangunan zona industri dan kawasan industri halal. Yang kedua adanya kodifikasi halal produk ekspor dan halal traceability. Poin kedua ini sangat menarik karena ini kaitannya erat dengan digitalisasi. Nanti hal ini juga akan kita bahas lebih detail di pembahasan berikutnya. Kemudian ada juga pengembangan halal haport. Kenapa ini penting? Karena ketika kita membicarakan ekonomi syariah dan kita membicarakan industri halal, tentu sangat berkaitan erat dengan halal value chain-nya atau alur distribusi produk dari hulu ke hilir. Karena itu konektivitas sangat penting terutama di Indonesia yang sangat luas. Sehingga pengembangan halal port ini sangat penting untuk mendukung pengembangan industri produk halal di Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pendirian lembaga pemeriksa halal nasional, di mana saat ini para LPH ini, lembaga pemeriksa halal ini sudah mulai melakukan digitalisasi juga, agar mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Nah, kemudian ada juga modernisasi rumah potong hewan halal. Mungkin teman-teman kalau kita membicarakan RPH halal, teman-teman familiarnya dengan produk akhirnya ya. Kita pasti sering banget makan ayam, makan daging, sapi, dan sebagainya gitu kan. Dan produk turunannya sangat banyak sekali. Nah, hulunya ini ada di rumah potong hewannya atau di RPH halalnya. Nah, ini merupakan salah satu hal juga yang krusial untuk dilakukan pengembangan dan juga dilakukan perbaikan agar produksinya lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar halal. Kemudian ada juga program nasional pembinaan menuju UMK bersertifikasi halal. Ini juga salah satu program yang sangat penting karena Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja ingin mempermudah pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya kemudahan berusaha dengan memfasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nanti akan saya berikan juga contoh-contohnya program-program pemerintah apa saja untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail untuk program-program tersebut, terutama kaitannya dengan digitalisasi yang ada. Next. Nah, ini mungkin posisi industri halal di Indonesia. Posisi industri halal Indonesia secara global ini mungkin akan saya skip aja karena ini biasanya teman-teman udah tahu juga, udah banyak disebut bahwa sekarang Indonesia sudah ada di posisi 4 untuk Global Islamic Economic Indicator dan di sektor-sektor utamanya Indonesia juga sudah masuk 10 besar tetapi memang masih banyak yang belum masuk top 3. Nah, ini yang sedang kita kejar bahwa Indonesia untuk menuju top 3 produsen halal dunia baik secara keseluruhan maupun di masing-masing sektornya. Boleh next? Nah, ini kita juga sebelum membicarakan industri halal secara implementasinya, terutama digitalisasinya, kita juga harus melihat bagaimana kerangka kebijakan industri halal di Indonesia yang sudah ada. Untuk kerangka kebijakan industri halal di Indonesia yang sudah ada Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan-peraturan turunannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 ini terdapat kewajiban untuk produk halal yang ada di Indonesia, untuk produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.
kecuali untuk produk-produk yang memang tidak halal, yang harus diberikan tanda. Jadi memang sosialisasi dan awareness dan juga literasi mengenai industri halal ini sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh pihak, karena memang secara undang-undang di Indonesia ini sudah diwajibkan untuk diterapkannya sertifikasi halal tadi. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja tahun 2020 yang lalu, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada bagian spesifik mengenai jaminan produk halal, di mana di sana mencakup kemudahan berusaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang bisa dilakukan terkait dengan industri halal. Nah, tujuan dari kerangka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dan juga harapannya ke depannya seluruh proses sertifikasi halal dibuat lebih mudah sehingga tidak memberatkan bagi para pelaku usahanya. Ya, next. Nah, ini juga bagaimana para pelaku bisnis melihat halal ya. Di satu sisi halal itu adalah kewajiban beragama bagi muslim, tetapi seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi mengenai potensi ekonomi syariah di beberapa negara lain, di negara-negara lain secara global, tidak hanya di negara mayoritas muslim, para pelaku bisnis ini menganggap halal ini sebagai reputasi bisnis, di mana dengan adanya prinsip kehalalan yang diterapkan oleh para pelaku bisnis ini dapat membuat branding produknya menjadi lebih baik, karena halal ini dianggap suatu jaminan kualitas. Yang bisa kita lihat itu adalah contohnya adalah mungkin teman-teman juga pakai ya, salah satu pionir dalam kosmetik halal di Indonesia yaitu Wardah, dengan PT-nya disebut PT Paragon. Wardah ini juga salah satu yang menjadi pionir di bidang kosmetik halal di Indonesia, di mana sampai sekarang dengan halalnya itu menjadi reputasi bisnis yang baik di Indonesia maupun sudah ekspansi secara global. Contoh yang lain yang menjadikan halal sebagai reputasi bisnis itu adalah Unilever. Kalau teman-teman tahu, Unilever ini memang produk-produknya ini yang kita gunakan sehari-hari. Nah, produk-produk yang digunakan Unilever ini, memang Unilever ini berkomitmen untuk seluruh produk-produk yang dikeluarkan ini memenuhi standar halalnya. Bahkan saat ini Unilever sudah meluncurkan Muslim Center of Excellence. Jadi Unilever Muslim Center of Excellence ini dijadikan rujukan untuk pengembangan produk-produk halal dunia untuk pabrik-pabrik Unilever di seluruh dunia yang berpusat di Indonesia. Ini yang diharapkan jadi cikal bakal Indonesia bisa menjadi pusat produsen halal dunia dengan sumber dari produk-produk halal itu berasal dari Indonesia. Nah, salah satunya Unilever sudah menerapkan hal tersebut dengan meluncurkan Unilever Muslim Center of Excellence yang dipusatkan di Indonesia sebagai basis pengembangan produk-produk halal untuk Unilever seluruh dunia. Next. Sudah pindah belum ya? Oke, untuk selanjutnya ini kita fokus di halal di Indonesia, di mana kita berharap Indonesia berasal dari mainstream, yang mainstream hanya sekedar memberikan label kehalalan produk, di mana segala sesuatunya masih dilakukan secara tradisional. Halo? Iya, terdengar dari tempat untuk Oke, saya lanjut, mohon maaf. Nah, jadi dari yang tadinya mainstream, yang semuanya dilakukan secara tradisional, kita menuju arah. Maaf, Ibu, hilang suaranya. Well organized mainstream, di mana kalau digital, teman-teman digital ini juga sudah ada dompet digital yang syariah, pertama dan satu-satunya di Indonesia sudah ada dompet digital syariah. Kemudian di sini kita lihat juga ada rumah potong hewan yang sudah modern, di mana seluruh prosesnya sudah terdigitalisasi, bahkan sudah ada rumah potong hewan yang sudah menggunakan teknologi blockchain.
Ini merupakan salah satu inovasi di bidang industri produk halal yang mengakomodasi atau mengintegrasikan teknologi terkini dengan adanya halal blockchain di industri halal. Kemudian kalau kita lihat juga di marketplace juga sudah ada section-section halal, di mana ini juga mengintegrasikan digitalisasi dalam seluruh halal value chain yang ada di Indonesia. Ini yang kita harapkan nanti ke depannya dari industri produk halal yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi bersifat modern, terintegrasi, dan juga mempermudah layanan terhadap masyarakatnya. Next. Nah, untuk mencapai sana sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan, kemudian apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana ke depannya yang bisa kita tuju. Ini dari Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Indonesia dan juga sebagai Ketua Harian KNKS. Jadi beliau mengatakan bahwa memang saat ini pemerintah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global. Jadi UMKM ini merupakan pilar dari perekonomian Indonesia, karena UMKM merupakan mayoritas pelaku usaha yang ada di Indonesia, di mana diharapkan dengan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kapasitas UMKM yang bisa berorientasi ekspor, diharapkan ini bisa menjadi ujung tombak Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Sehingga nantinya salah satu yang harus dibangun adalah pusat-pusat inkubasi untuk menjadikan UMKM ini memiliki standar kualitas yang baik dan dapat memiliki akses pasar yang baik sehingga produknya bisa memiliki sasaran yang sesuai target marketnya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Next. Nah ini ketika kita membicarakan ketika membicarakan industri halal di Indonesia, kita juga tentu perlu mengenal proses sertifikasi halal di Indonesia. Kenapa? Karena produk-produk halal ini yang menjamin kehalalan produknya itu adalah dengan sertifikasi halal. Di dunia itu masing-masing negara memiliki lembaga sertifikasi halal yang berbeda-beda. Jadi lembaga sertifikasi yang berbeda di dunia ini memiliki standar yang berbeda juga yang harus kedepannya diharapkan bisa diharmonisasikan. Nah sekarang kita fokus di Indonesia dulu bagaimana proses sertifikasi halal di Indonesia yang sudah ada. Jadi sebelumnya selama lebih dari 30 tahun sertifikasi halal di Indonesia itu dipegang oleh LPPOM MUI. Namun setelahnya, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 mengenai jaminan produk halal, ada perubahan wewenang bahwa sertifikasi halal ini yang memiliki wewenang adalah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Namun dalam teknis pelaksanaannya, LPPOM MUI tetap memiliki peranan dalam proses sertifikasi halal, yaitu sebagai lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, proses sertifikasi halal ini saat ini berarti melibatkan berbagai pihak. Yang pertama tentu saja BPJPH sebagai penanggung jawab yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses administrasi sertifikasi halal di Indonesia. Yang kedua adalah pihak yang terlibat adalah LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal, salah satunya LPPOM MUI. Yang tidak kalah penting itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia sebagai penerbit fatwa. Atau fatwa halal itu tetap yang menjadi Maaf Ibu, suaranya hilang. Yang memiliki wewenang itu adalah Halo? Iya, sekarang sudah jelas. Oke. Tadi sampai MUI ya. Jadi MUI ini tetap memiliki wewenang sebagai Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai penerbit fatwa. Nah, keseluruhan prosesnya ini bisa dilihat di sini, nanti teman-teman bisa baca. Ini berdasarkan undang-undang dan PP, nanti ini slide Ibu juga bisa di-share sebagai panduan teman-teman. Bagaimana keseluruhan proses sertifikasi halal yang melibatkan 3 pihak tadi. Nah, ternyata saat ini keseluruhan proses sertifikasi halal ini sudah terdigitalisasi. Jadi
kalau dulu pendaftaran sertifikasi halal ini dilakukan secara manual, para pelaku usaha itu harus datang dengan membawa setumpuk dokumennya secara langsung. Saat ini seluruh proses sertifikasi halal sudah bisa dilakukan online melalui sistem informasi BPJPH yang disebut dengan Si Halal. Kita lihat next, Si Halal ini seperti apa. Sebelum ke Si Halal, ini ada beberapa profesi pendukung dalam proses jaminan produk halal. Ini juga teman-teman bisa baca sendiri bahwa di dalam proses sertifikasi halal ini diperlukan beberapa profesi yang nanti juga menjadi kebutuhan SDM di masa yang akan datang, yang teman-teman bisa lihat. Ada auditor halal dan penyelia halal. Ini beberapa profesi krusial mengenai sertifikasi halal di Indonesia. Untuk auditor halal sendiri, memang syaratnya itu hanya jurusan-jurusan tertentu yang bisa menjadi auditor halal. Tetapi untuk penyelia halal, ini dibuka untuk berbagai jurusan yang tentu dengan diwajibkannya sertifikasi halal, kebutuhan akan penyelia halal ini menjadi lebih besar. Bagaimana syarat-syaratnya, itu sudah ada juga di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Nanti teman-teman bisa baca sendiri mengenai profesi pendukung, yaitu auditor halal dan penyelia halal ini. Next. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini dalam proses sertifikasi halal tadi, dari tahap pertama pendaftaran sampai penerbitan sertifikat, seluruhnya sudah dilakukan secara digital. Jadi keseluruhan proses ini diharapkan sudah bisa mempermudah para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halalnya. Baik digitalisasi di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebagai yang berwenang untuk dan bertanggung jawab dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, maupun di Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan juga nantinya dalam proses Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diharapkan seluruhnya dapat terdigitalisasi dan terintegrasi dengan baik. Next. Nah, ini ketika mau melakukan pendaftaran sertifikasi halal di BPJPH, saat ini sudah full bisa dilakukan online. Di sini saya cantumkan juga alamatnya di ptsp.halal.go.id. Jadi saat ini pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal lagi tidak perlu mendaftarkan secara manual, tetapi tinggal mengunjungi website ini ptsp.halal.go.id dan para pelaku usaha bisa langsung mendaftarkan emailnya, kemudian bisa melakukan login di sini. Syarat untuk mengajukan sertifikasi halal saat ini diwajibkan untuk memiliki NIB, di mana nantinya jika pelaku usaha belum memiliki NIB, pelaku usaha akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran NIB-nya secara online juga. Online-nya di mana? Di online single submission atau di website OSS BKPM. Jadi sekarang perizinan yang diperlukan oleh para pelaku usaha itu semuanya sudah bisa dilakukan secara terdigitalisasi. Nah, ini makanya salah satu PR bagi semua pihak adalah bagaimana melakukan sosialisasi dan literasi digital itu sendiri, khususnya kepada pelaku UMK. Karena sekarang ini semuanya sudah dipermudah, tetapi memang seperti kita tahu, literasi digital di Indonesia juga masih belum merata. Jadi itu merupakan salah satu hal yang perlu terus dikembangkan, bagaimana literasi digital untuk para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil ini bisa lebih merata di seluruh Indonesia, sehingga fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah seperti ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Next. Nah, selanjutnya proses ketika pelaku usaha itu sudah mendaftar di BPJPH, selanjutnya itu akan dilakukan yang namanya audit halal atau pemeriksaan atas kehalalan produknya. Nah, siapa yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas kehalalan produknya? Nah, yang melakukan pemeriksaan itu adalah yang disebut dengan LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Saat ini sudah ada 3 lembaga pemeriksa halal yang sudah memiliki izin untuk beroperasi menjadi LPH tadi. Yang pertama itu LPPOM MUI yang memang dari dulu sebelum adanya UJPH sudah melakukan pemeriksaan halal di Indonesia. Kemudian sudah ada 2 LPH baru yang sudah memiliki izin, yaitu LPH Sukovindo dan juga LPH PT Surveyor Indonesia.
Nah, keseluruhan proses pemeriksaan ini terkait dengan dokumentasi dan administrasinya, semuanya juga dilakukan secara online atau digital. Jadi masing-masing LPH ini juga sudah memiliki sistem yang nantinya diharapkan bisa terkoneksi dengan sistem informasi halalnya BPJPH agar bisa terkoneksi dari hulu ke hilir untuk seluruh proses sertifikasi halalnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek, saya cantumkan juga di sini alamat untuk website dari masing-masing LPH-nya dalam melakukan pemeriksaan halalnya. Di sana juga terdapat buku panduan bagaimana para usaha dapat melakukan sertifikasi halalnya atau pemeriksaan-pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan oleh LPH sehingga para pelaku usaha juga bisa mempersiapkan usahanya agar siap untuk disertifikasi. Next. Nah, ini dalam rangka mendukung sertifikasi halal untuk pelaku usaha dan mikro sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah pelaku usaha mikro untuk berusaha, di sini pemerintah meluncurkan program sertifikasi halal gratis atau disingkat dengan Sehati. Program Sehati ini menjadi program nasional kerjasama antara beberapa kementerian yang lembaga, di mana informasi mengenai Sehati ini juga sudah bisa diakses secara online. Diaksesnya di sehati.halal.go.id, di mana seluruh pendaftaran, baik pelaku usaha maupun para pendampingnya, itu bisa melakukan pendaftaran secara online di website ini. Seluruh ketentuan, seluruh persyaratan, dan bahkan kuotanya, dan juga siapa-siapa saja yang sudah terbit sertifikatnya, ini semuanya bisa diakses secara digital di website ini. Jadi negara sudah memfasilitasi program sertifikasi halal gratis melalui website ini yang juga selain pelaku UMK bisa mendaftarkan secara langsung, bisa juga dibantu oleh pendamping-pendamping halal yang tersebar di seluruh Indonesia. Diharapkannya dengan program Sehati ini, para pelaku usaha mikro dan kecil semakin banyak yang mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia yang nantinya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas produknya menjadi produk yang berskala global. Next. Nah, tadi ini salah satu yang juga yang penting dalam industri halal yaitu pengembangan infrastruktur industri halal. Di sini ada infrastruktur industri halal berupa pengembangan kawasan industri halal, di mana ketentuannya berdasarkan Kemenperin nomor 17 tahun 2020 ini menetapkan syarat-syarat apa saja jika suatu kawasan industri ingin menjadi kawasan industri halal. Saat ini yang mengajukan itu sudah cukup banyak, tetapi memang yang prosesnya sudah selesai dan juga sudah mendapatkan ketetapan kawasan industri halal di Indonesia itu baru ada 3, yaitu Modern Cikande, ini lokasinya di Banten. Kemudian ada Safe and Lock. Safe and Lock ini lokasinya di Sidoarjo atau Jawa Timur. Kemudian ada Bintan Inti. Bintan Inti ini ada di Pulau Bintan ya, di Kepulauan Riau, di Kepri. Nah, keseluruhan atau 3-tiganya ini, 3 kawasan industri ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi kawasan industri halal, di mana masing-masing kawasan industri ini memiliki fokus yang berbeda. Di mana contohnya untuk Safe and Lock di Sidoarjo, Jawa Timur ini, mereka berfokus untuk menjadi kawasan industri halal bagi UMKM. Jadi memang tenan-tenan yang ada di Safe and Lock ini, yang di tengah nih Safe and Lock, Safe and Lock ini memang tenan-tenannya difokuskan untuk menargetkan pengusaha atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga nanti space tempat yang dibuat itu menyesuaikan dengan ukuran yang diperlukan oleh para pelaku UMK tadi. Oke. Nanti mengenai kawasan industri halal, kalau teman-teman yang mau bertanya bisa kita bahas lebih detail. Seperti ini gambarannya, dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu riset teman-teman ya, bagaimana kawasan industri halal ini bisa dikembangkan lagi untuk menjadi salah satu ujung tombak pengembangan industri halal di Indonesia. Next. Nah, selain pengembangan industri halal, ekosistem ekonomi syariah juga berkembang ke arah digitalisasi. Salah satunya yang sudah teman-teman mungkin tahu juga, sudah ada digital payment syariah. Digital payment syariah ini sekarang masih satu-satunya yang pertama di Indonesia, yaitu Link Aja. Sudah terdapat layanan syariah Link Aja, di mana ini diharapkan bisa menjadi
salah satu ujung tombak dari layanan industri halal yang ada di tanah air. Dengan adanya layanan syariah aja diharapkan inklusi keuangan syariah di Indonesia bisa menjadi lebih besar karena diharapkan ini bisa mendapatkan akses lebih banyak ya. Jadi lebih banyak orang yang bisa mendapatkan akses ke layanan digital termasuk di dalamnya pelaku usaha di daerah-daerah kecil. Dan layanan syariah link aja ini juga sudah terkoneksi dengan keuangan syariah, baik lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lainnya, dan juga terkoneksi dengan lembaga-lembaga keuangan sosial syariah, seperti misalnya lembaga-lembaga untuk zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Nah, ini merupakan salah satu aspek digitalisasi juga yang terus dikembangkan karena digital payment ini merupakan bagian dari lifestyle ya, yang digunakan sehari-hari di masyarakat sehingga ekonomi syariah tidak boleh ketinggalan dalam mengembangkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti contohnya digital payment syariah ini. Next. Kemudian ini juga ada sedikit gambaran mengenai marketplace halal. Mungkin ini saya bahas sekilas aja bahwa di marketplace mainstream sudah ada fitur-fitur atau sudah ada section untuk produk-produk halalnya. Contohnya aja di Blibli ada section Blibli Hasanah, kemudian di Tokopedia ada Tokopedia Salam, untuk Shopee ada Shopee Barokah, untuk Bukalapak dia sudah memiliki Bukareksa. Jadi memang industri halal ini juga sudah masuk ke dalam marketplace yang mainstream, sehingga diharapkan bisa mengakses masyarakat lebih luas lagi dengan hadirnya produk-produk halal di dalam marketplace yang ada tadi. Next. Nah, ini yang tadi saya bicarakan juga bahwa di Indonesia industri halal juga sudah cukup banyak inovasi-inovasi yang mengikuti update teknologi terkini. Contohnya ini ada implementasi blockchain pada industri halal. Jadi salah satu implementasi blockchain pada industri halal yang sudah dilakukan itu adalah pada industri poultry atau di rumah potong unggas. Di rumah potong unggas itu ada salah satu perusahaan di Indonesia yang berfokus pada pemotongan unggas halal, yaitu PT Seria, yang sudah menerapkan hal blockchain pada pemotongan unggasnya. Jadi dari blockchain tersebut, ketika di akhir kita men-scan barcode dari ayam tersebut gitu, kita bisa tahu siapa yang menyembelih, tanggal berapa disembelih, tanggal berapa dimasukin kulkas, tanggal berapa dimasak, kemudian datangnya itu kapan kalau misalnya ayam itu dibeli. Jadi seluruh proses dari mulai ayam itu dirawat sampai itu ayam itu kita nikmati bisa tertracing dengan baik sampai bahkan siapa yang menghandle produknya di dalam pabriknya itu sudah terdigitalisasi di dalam blockchain tadi. Nah, ini merupakan salah satu yang sudah dikembangkan di PT Seria tadi. Diharapkan lebih banyak perusahaan-perusahaan lain yang berkecimpung di dalam industri halal di Indonesia yang juga menerapkan teknologi ini. Dengan lebih banyak perusahaan yang menerapkan teknologi, diharapkan nanti seluruh proses produksi industri halal bisa lebih efektif dan efisien untuk bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan juga kapasitasnya cukup untuk memenuhi pangsa pasar lokal dan global. Oke, next. Nah, ini salah satu yang ingin kita kembangkan untuk pengembangan industri halal ke depannya. Jadi dari berbagai contoh tadi, implementasi industri halal di Indonesia, bagaimana pengembangannya, bagaimana digitalisasi yang sudah dilakukan, pemerintah ingin mengintegrasikan keseluruhannya ini. Sehingga saat ini pemerintah sedang dalam progres untuk membuat master plan industri produk halal Indonesia. Diharapkan dengan adanya master plan industri produk halal Indonesia ini, arah dari pengembangan industri halal di Indonesia sampai jangka panjang, mungkin sampai tahun 2030, dapat menjadikan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia dan juga dapat bertahan menjadi pusat produsen halal dunia. Nah, ini merupakan hal yang harus disinergikan bersama-sama antar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun universitas, para mahasiswa,
para halal center, dan juga lembaga-lembaga lainnya agar menjadikan hal ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Next, yang terakhir mungkin sebelum kita bisa berdiskusi lebih detail, bahwa era baru industri halal di Indonesia ini diharapkan nantinya terdapat integrasi data produk halal Indonesia. Dengan adanya digitalisasi di berbagai sektor tadi, diharapkan terdapat integrasi data untuk produk-produk halal di Indonesia. Kemudian tadi industri halal yang tadinya mainstream menjadi well organized mainstream, salah satunya dengan mengimplementasikan industrialisasi produk halal. Dengan adanya kawasan-kawasan industri halal tadi, diharapkan industri halal di Indonesia atau industrialisasi produk halal di Indonesia bisa diimplementasikan dengan baik. Yang tidak kalah penting juga penguatan sektor hulu industri halal. Salah satunya dengan modernisasi rumah potong hewan tadi, sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mengimplementasikan, baik itu proses digitalisasinya, baik yang sudah advance dengan menggunakan blockchain, ini diharapkan semakin banyak lagi pihak-pihak yang menerapkan digitalisasi seperti tadi. Kemudian yang terakhir adalah penguatan sektor ekonomi syariah dengan dukungan industri halal. Jadi diharapkan dengan kita memperkuat industri halal, seluruh ekonomi syariah di Indonesia, termasuk di dalamnya keuangan syariah maupun keuangan sosial syariah, bisa berkembang dengan baik ke depannya untuk menjadikan Indonesia menjadi ekonomi syariah di dunia di 2024. Oke, mungkin itu aja pemaparan dari saya untuk presentasinya. Saya berharap nanti akan lebih banyak diskusi interaktif terkait dengan materi yang disampaikan, karena tadi memang materinya saya baru sampaikan secara general. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan dari teman-teman di sini, feel free untuk nanti kita diskusikan di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Azza. Baik, terima kasih Bu, Masya Allah. Walaupun cepat-cepat tapi lengkap, padat, dan jelas. Jadi saat ini Connect sedang fokus di, tadi ada 3 ya Bu ya, ada di infrastruktur dan klaster, kemudian juga mengembangkan standar halal, dan yang terakhir juga peningkatan kontribusi industri halal. Dan saat ini juga untuk membuat produk kita, untuk mendaftarkan produk kita sebagai barang yang halal juga lebih mudah ya. Kalau dulu kan harus daftar dulu, pakai formulir segala macam, tapi sekarang udah terdigitalisasi dengan aplikasi si halal tadi. Ya. Mungkin barangkali teman-teman di sini ada yang ingin mendaftarkan produknya menjadi produk yang halal, bisa langsung login ke website si halal. Baik, Bu, sepertinya para audiens sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang luar biasa. Saya lihat juga di kolom chat sudah ada 14 pertanyaan. Siap. Iya, tapi sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan sambil menonton iklan dari sponsor kami, yaitu Bank Syariah Indonesia. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. Ya, acara ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia dan didukung oleh Yayasan Islam Al-Kahfi, Jagoan Bakso Malang, dan Umi Amizah Skincare. Baik, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Sepertinya sudah pada banyak yang raise hand di sini. Kita mulai dari peserta Lomba Syariah Ekonomi Hackathon ya, kita dahulukan, yaitu kepada saudara kita, yaitu Lalu Rainaldi. Iya, Kak Lalu Rainaldi, mungkin bisa open mic. Ya, terima kasih untuk waktunya. Permisi, mau izin bertanya terkait sertifikasi digital di dalam bidang financial system. Itu apakah ada standarnya atau
atau ada keputusan yang memang membuat sebuah instansi atau institusi yang ingin membuat sebuah financial syariah system digital itu lebih mudah gitu. Misalnya ada guideline atau apakah mungkin ada ISO gitu. Kemudian jika ada role model, apakah ada mungkin bisa dikasih kita gambaran gitu beberapa role model yang secara financial system digital ada gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, mungkin satu pertanyaan langsung dijawab, Bu. Nanti pertanyaan berikutnya setelah Ibu menjawab. Oke, terima kasih. Tadi terkait dengan financial system yang digital ya. Jadi saat ini kalau di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menetapkan kesesuaian syariah bagi produk-produk keuangan di Indonesia itu adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek juga DSN MUI ini. Dan kemudian sebenarnya ketika kita membicarakan produk keuangan syariah atau apapun yang berkaitan dengan produk keuangan, tentu kita juga harus merujuk kepada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di Indonesia, yaitu Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai yang memiliki wewenang sebagai pengatur regulasi dan pengawas dari seluruh produk keuangan yang ada di Indonesia. Jadi walaupun misalnya syariah itu adalah memiliki kekhususan dari segi produk, tapi tentu saja harus tetap mengikuti atau memenuhi ketentuan dari BI dan OJK tadi, ditambah harus memenuhi ketentuan dari DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI tadi. Contohnya untuk Link Aja Syariah, Link Aja Syariah sebelum dapat meluncurkan produknya di dalam ke publik, Link Aja Syariah ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang ada dalam fatwanya. Sehingga setelah mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional, baru bisa mengajukan izin kepada Bank Indonesia sebagai digital payment. Jadi setelah itu baru ketika sudah dikeluarkan izinnya juga oleh Bank Indonesia, maka setelah itu baru produknya bisa ditawarkan di masyarakat. Jadi pada intinya ketika kita mau mengeluarkan produk syariah yang terdigitalisasi tadi, tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari regulator yang terkait, baik BI, OJK, dan jika itu produk syariah harus memenuhi ketentuan juga dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait pertanyaan pertama tadi. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin untuk yang raise hand dulu di sini ada Pak Al peserta iya. Mungkin bisa on cam, on mic maksud saya. Ya baik, Kak izin bertanya. Cek. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran Kak, jelas. Ya. Jadi tadi terkait dengan sebelum pemaparan materi tadi kan pemateri ngomong bahwa industri halal di Eropa, industri halal di luar Indonesia, di luar negerinya lebih berkembang dibanding Indonesia tadi. Terus pertanyaan saya tadi kan diklaim bahwa industri halal di Brasil itu lebih berkembang. Dan salah satu dia pemasok daging, pemasok unggas, termasuk ke Saudi Arabia. Pertanyaan saya, apakah penerapan industri halal di sana, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau gimana? Terus label halal yang diberikan di industri di negara tersebut, apakah yang di label itu dari mana? Terima kasih. Baik, silakan Ibu, waktu dan Maer dipersilakan untuk menjawab. Oke, ini pertanyaan menarik ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang terkait dengan industri halal yang ada di dunia, belum ada satu lembaga standar halal yang dipergunakan oleh seluruh dunia ya. Jadi masing-masing negara ini memiliki lembaga fatwa dan lembaga sertifikasi halal sendiri. Jadi masing-masing negara itu membentuk lembaga sertifikasi halal sendiri, di mana di dalamnya juga mereka juga memiliki standar-standar halal yang di dalamnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi seperti di Indonesia memiliki Komisi Fatwa MUI yang menentukan kehalalan suatu produk.
di luar negeri, di masing-masing negara pun memiliki lembaga sertifikasi halal yang di sana pun ada semacam MUI-nya dalam tanda kutip. Nah, masing-masing itu diserahkan kepada otoritas negara masing-masing. Jadi negara-negara seperti Australia, Brazil, bahkan Korea, dan juga negara-negara lainnya, negara-negara non-Muslim, itu mereka sudah memiliki lembaga sertifikasi halal sendiri yang memiliki ulama sendiri untuk menentukan ketetapan halalnya. Sehingga kepastian halalnya atau integritas halalnya dan standar halalnya itu sudah ada pihak-pihak kompeten yang memastikan di negara masing-masing berdasarkan standar halal yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Nah, di dunia sendiri yang menjadi rujukan standar halal itu sebenarnya salah satunya juga adalah Indonesia dan juga Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu merupakan negara-negara yang terlebih dahulu menerapkan sertifikasi halal, sehingga negara-negara lain juga sebenarnya secara tidak langsung merujuk kepada standar-standar halal yang ada di Indonesia dan di Malaysia untuk mereka bisa terapkan di negara masing-masing sesuai dengan otoritas di negaranya masing-masing. Mungkin itu jawaban dari saya terkait pertanyaan sertifikasi halal di negara-negara lain tadi. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya dari kita dahulukan untuk peserta Lomba Syariah Ekonomi Hackathon, yaitu kepada Kakak Iyas. Mohon di on mic. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi saya wabarakatuh. terdengar ya, Pak Moderator? Iya, terdengar. Baik, bismillah, saya Iyas dari peserta Lomba Syariah Ekonomi Hackathon. Nah, pertanyaan saya ke Ibu pemateri, ini berkaitan tentang masalah apa sih yang pengembangan Suaranya agak ekonomi terputus, Kak dan Iyas. keuangan syariah di. Halo, suara saya sudah terdengar? Iya, sekarang terdengar. Oke, baik. Jadi sekarang kan dilihat bahwa mahasiswa dan masyarakat itu menjadi potensi bagi produktivitas ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Apa sih harapan dari Ibu, terutama KNKS, bagi gerakan pemuda dan gerakan mahasiswa dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas di bidang ekonomi dan keuangan syariah, Bu? Apa-apa saja yang diperlukan dan tips dan trik untuk mengembangkan itu, Bu, di tengah-tengah era kemajuan saat ini? Mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Suara saya terdengar ya, Kak? Baik, terdengar jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Dita. Ya, Mbak Aza, tadi pertanyaannya terkait dengan peran gerakan pemuda ya untuk Iya, pengembangan industri halal di Indonesia. pemudanya. Nah, sebenarnya yang pertama bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan pemuda ini, yang pertama itu adalah berkontribusi dalam peningkatan literasi halal atau literasi terkait ekonomi syariah. Karena seperti kita tahu, atau kalau kita lihat indeks literasi keuangan syariah di Indonesia, nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan yang konvensional. Kemudian terkait dengan literasi industri halal juga, kalau kita lihat literasi industri halal di daerah, di berbagai daerah di Indonesia juga ini juga masih banyak pihak-pihak yang belum paham mengenai industri halal. Jadi jika gerakan pemuda ini bisa turut menyukseskan literasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, ini sangat baik. Selain itu tentu saja dari hasil riset-riset dan pemikiran inovasinya, terutama tadi dari aspek-aspek digital, gerakan pemuda ini juga bisa berkontribusi di sana. Seperti misalnya sekarang kita lihat sudah banyak juga fintech syariah yang digawangi oleh anak muda. Kemudian tadi juga sudah ada halal blockchain yang diterapkan di Indonesia, itu juga diinisiasi oleh para pemuda. Nah, hal seperti ini juga bisa diduplikasi dan dicontoh oleh para pemuda-pemuda yang ada yang bergerak di bidang ekonomi syariah untuk bisa melakukan inovasi yang bisa diimplementasikan di dalam real sektor di industri halal. Baik, terima kasih Ibu atas menyemangati kita untuk melanjutkan menuju Indonesia menjadi negara dengan sektor ekonomi syariah terbesar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Kak, ini ada juga yang raise hand, Kakak Tursina Ataki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perkenalkan nama saya Tursina Ataki. Saya
dari peserta pelatihan ya, baru daftar. Mau bertanya nih, pas di presentasi kan dijelasin ya mengenai sertifikasi halal. Yang mengenai sertifikasi halal ini kan itu kan digunakannya untuk produk halal aja kan ya tadi. Nah, pertanyaannya apakah ada sertifikasi halal untuk sektor pendidikan? Kalaupun ada, namanya apa? Itu Sektor aja pendidikan pertanyaannya. ini, ya, sektor pendidikan yang dimaksud seperti apa? Bisa tolong sedikit digambarkan? Misalnya kayak sekolah begitu kan, kalau kita kan kalau mau mengetahui ekonomi kan kita perlu kayak sekolah begitu kan ya? Oke, cukup jelas pertanyaannya. Jadi memang untuk sektor pendidikan ini tidak ada sertifikasi halalnya. Tetapi KNEKS sudah membuat standar kurikulum ekonomi syariah untuk sekolah-sekolah dan kampus yang mengajarkan ekonomi syariah. Jadi pelajaran-pelajaran atau subjek-subjek dari terkait ekonomi syariah ini diharapkan bisa terstandar untuk pihak-pihak yang berperan di seluruh Indonesia. Jadi nanti buat tadi Mbak siapa namanya? Tursina ya? Iya, Bu. Untuk Mbak Tursina, jika memang terkait di bidang pendidikan, bisa cek di website KNEKS, di sana sudah ada standar kurikulum ekonomi syariah yang bisa diterapkan di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia, baik dari pendidikan sekolah sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. Jadi modelnya bukan model sertifikasi, tetapi kalau untuk kurikulum itu merupakan pedoman standar kurikulum. Ya, mungkin nanti bisa langsung dicek ya di website KNKS untuk pedoman standar kurikulum ekonomi syariahnya ya, untuk Mbak Tursina. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini dari kolom chat dari Kak Lalu Rainaldi termasuk peserta lomba. Mohon izin bertanya, apakah ada role model terkait sistem finansial digital syariah atau seperti semacam ISO atau keputusan ulama terkait sistem finansial sistem berbasis syariah digital? Oke, jadi memang kalau teman-teman ngomongin finansial digital tadi, yang pertama sudah ada fatwa MUI terkait dengan electronic money. Jadi terkait elektronik money syariah sudah ada fatwa dari DSN MUI, jadi siapapun yang ingin mengeluarkan yang terkait digitalisasi produk keuangan khususnya electronic payment bisa merujuk ke sana. Jadi seluruh ketentuannya sudah ada di fatwa yang teman-teman bisa cek, termasuk di dalamnya akad-akad apa saja sih yang bisa diterapkan dalam produk keuangan syariah tadi. Nah, tentu saja izin kesesuaian syariahnya tadi harus diajukan ke DSN MUI sebelum nanti perusahaan-perusahaan digital syariahnya tadi bisa beroperasi. Tadi itu pertanyaannya sebenarnya mirip sama pertanyaan pertama, tidak kalah penting selain aspek syariahnya, ketentuan dari OJK dan BI juga harus terpenuhi juga sebelum bisa diluncurkan di Indonesia. Jadi di Indonesia juga ada beberapa fintech syariah juga yang sudah beroperasi seperti Alami Syariah dan sebagainya. Itu teman-teman bisa menjadikan rujukan. Jadi untuk digital payment syariah itu teman-teman bisa merujukan link aja syariah, atau misalnya untuk fintech syariah ada beberapa brand yang sudah tampil di Indonesia yang sudah cukup dikenal, yaitu misalnya Alami Syariah dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya ini ya. Karena sudah siang Silakan. juga. Apakah Indonesia mensertifikasi ulang semua barang-barang impor yang sudah berlabel halal? Mengingat standar sertifikasi halal tidak sama di setiap negara. Oke, jadi label sertifikasi halal ini memang tidak sama di setiap negara, dan tadi seperti yang sudah dijelaskan juga, otoritasnya juga berbeda-beda di setiap negara. Nah, untuk itu masing-masing negara itu punya mekanisme yang namanya mekanisme MRE atau Mutual Recognition Agreement, di mana masing-masing negara ini saling mengakui sertifikasi halal dari negara-negara masing-masing. Di mana jika sudah memiliki MRE tersebut atau Mutual Recognition Agreement atau saling berketerimaan tadi, maka terdapat perjanjian-perjanjian bagaimana sertifikat halal dari masing-masing negara bisa digunakan di negara yang sudah memiliki perjanjian tadi.
Jadi tidak seluruhnya produk yang bersertifikasi halal dari luar negeri itu harus disertifikasi ulang, tetapi sesuai dengan perjanjian dari yang dilakukan berdasarkan MRE tadi gitu. Jadi memang yang sedang didorong itu juga adalah satunya dengan memperbanyak MRE Mutual Recognition Agreement supaya selain untuk memkenalkan label halal Indonesia, juga diharapkan produk-produk halal Indonesia yang sudah disertifikasi Indonesia ini juga bisa lebih mudah diterima di luar negeri. Baik, tergantung kebijakan berarti ya Bu ya, nggak harus mensertifikasi ulang. Ya, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Masih banyak sekali ini. Sekarang bagaimana untuk Ibu Dita? Mungkin teman-teman lain juga mungkin sudah zuhur ya? Iya, sudah zuhur Ibu di Jakarta juga. Mungkin nanti pertanyaannya kalau boleh nanti saya berikan jawaban, nanti panitia bisa berikan dan saya berikan jawaban tertulis ke panitia untuk di-share ke teman-teman yang join. Apakah bisa seperti itu? Oh iya, dengan senang hati Ibu. Baik, terima kasih sekali. Oke, siap. Pertanyaan-pertanyaan ini. Nih, Masya Allah. Materi siang ini benar-benar daging semuanya dan pertanyaan-pertanyaannya juga masih banyak, akan tapi karena waktu kita sudah habis, jadi tidak memungkinkan untuk melanjutkan sesi tanya jawab siang ini. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kali ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Niputu Denitia yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Bu. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelum penutupan, izinkan kami untuk melakukan sesi foto terdahulu ya Bu ya. Ya, sesi foto terdahulu sebentar. Untuk operator, baik, untuk peserta pelatihan mungkin bisa pada on cam. Ini walaupun terpisah di berbagai pulau, tapi kita bisa berkumpul di Zoom ini ya. Baik, saya hitung. Sebentar. 1, 2, 3. Baik. Sebentar, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Bentar, ada 4 slide yang agak ribet. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Ini sudah semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dita yang telah meluangkan waktunya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya dan minta maaf atas segala kekurangan pada pelatihan siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aza dan panitia semua. Ya, terima kasih kembali Ibu Dita. Saya izin live ya, nanti untuk pertanyaannya bisa di japri aja, nanti saya siapkan jawaban tertulisnya, insya Allah. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum.